Let's take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. Setelah beberapa waktu lalu, Moskow mendapatkan serangan terbesar dari drone Ukraina dengan beberapa drone sukses menghantam gedung apartemen, rumah hingga mobil-mobil di jalanan. Tak lama setelahnya, Putin langsung mengambil sikap keras, di mana ia mendatangi pasukannya dengan mengenakan pakaian kamuflase atau pakaian militer. Putin mengunjungi kantor pusat wilayah Kursk untuk mendapatkan informasi detail soal pertempuran di sana, di mana saat ini militer Rusia memiliki keunggulan telak di area tersebut. Melihat keunggulan Rusia inilah, Putin dinilai punya kekuatan untuk memutuskan gencatan senjata dan akan mencari persyaratan tersendiri untuk gencatan senjata. Seperti kita tahu, Putin sendiri telah berulang kali mengesampingkan gencatan senjata sementara dengan mengatakan bahwa hal itu hanya akan menguntungkan Ukraina dan sekutu baratnya untuk mengisi ulang persenjataan. So, di video ini kita akan ulas langkah balasan Rusia usai Moskow mendapatkan serangan drone terbesar yang pernah dilakukan Ukraina. Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari 2022, konflik ini telah menyaksikan berbagai fase dramatis. Dengan terbaru, di tengah lobi geopolitik yang memanas dengan Amerika, Ukraina mengirimkan serangan drone terbesarnya ke wilayah Moskow. 350 lebih drone atau pesawat tanpa awak dilaporkan menyerang Rusia, yang juga menjadi serangan drone terbesar. Di mana meski Rusia telah menembak jatuh 343 pesawat tanpa awak tersebut, namun sebagian pesawat yang tidak bisa dihentikan menghantam gedung-gedung apartemen hingga mobil di jalanan Moskow. Sontak hal ini pun memicu reaksi keras. Putin mengatakan negara-negara barat yang menyuplai senjata ke Rusia harus bertanggung jawab. Dan 2 hari setelahnya, seperti kita sampaikan, Putin secara tak biasa mengenakan pakaian militer yang mengirimkan pesan jika ia siap melawan. Jadi seperti yang dilaporkan oleh CNN World, baru-baru ini Putin membuat kejutan saat ia mengunjungi pangkalan militer Kursk dengan mengenakan baju militer di tengah tawaran gencatan senjata 30 hari dan usai serangan drone terbesar dari Ukraina dikirimkan. Di situ Putin yang bertemu dengan para pemimpin militer Rusia di Kursk mengatakan kepada pasukan garis depannya bahwa tujuan Moskow adalah untuk membebaskan sepenuhnya Kursk sesegera mungkin. Di situ, Kepala Staf Gerasimov juga menjelaskan bahwa saat ini 86% wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina telah dibebaskan atau kembali diambil alih Rusia. Dengan Ukraina telah kehilangan 67.000 tentara, 7.000 kendaraan di garis depan Kursk, dan menegaskan bahwa rencana strategis Ukraina untuk Kursk telah berhasil gagal. It's about 86% of the territory captured by the enemy. During this time, our enemy lost more than 67,000 servicemen. These are the highly motivated, highly trained troops, the Ukrainian army. Dan sebagai balasan, Putin juga menekankan kepada para komandannya jika mulai sekarang mereka akan menganggap tentara bayaran Ukraina sebagai teroris. Хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. Jelas saat ini Ukraina dan Uni Eropa menyerukan gencatan senjata. Namun, bola ada di tangan Rusia. Putin tidak mengatakan apapun, dan kini ia tiba di Kursk dengan seragam militer lengkap. Apa yang ada di pikiranmu? Kursk hilang, Ukraina tak punya kartu tawar. Sejak Agustus 2024, Ukraina melancarkan serangan kejutan di wilayah Kursk, Rusia, dan merebut lebih dari 1.300 km persegi wilayah dengan operasi lintas batas yang mengejutkan dunia. Saat itu tujuan utama Kiev adalah menggunakan wilayah yang diduduki ini sebagai kartu tawar dalam negosiasi dengan Rusia.
Maksudnya, dengan menguasai sebagian tanah Rusia, Ukraina berharap bisa memaksa Moskow untuk berkompromi, seperti dengan menukar wilayah Kursk dengan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, seperti Donetsk atau Zaporizhia dalam pembicaraan damai. Sayang, harapan ini kini tampaknya telah pupus akibat kemajuan militer Rusia yang pesat. Terbaru, Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, menyatakan bahwa rencana Ukraina untuk memanfaatkan Kursk sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi telah hancur total. Rusia telah merebut kembali 86% wilayah yang sebelumnya dikuasai Ukraina di Kursk. Gerasimov juga mengklaim bahwa pasukan Ukraina di wilayah tersebut kini terkepung, menandakan kegagalan total strategi Kiev. Ya, sekali lagi, pernyataan Gerasimov ini bukan hanya propaganda militer, tetapi juga sinyal politik bahwa Rusia merasa berada di posisi kuat. Dengan menguasai kembali Kursk, Moskow tidak lagi merasa terpojok oleh kehadiran Ukraina di wilayahnya, sehingga mengurangi tekanan untuk membuat konsesi dalam negosiasi. Trump, bola di tangan Putin. Presiden Amerika Donald Trump yang coba menghentikan konflik Rusia-Ukraina pada 12 Maret 2025 memberikan komentar soal situasi ini dari ruang oval. Pada intinya, ia mengatakan bahwa keputusan sekarang ada di tangan Putin. Apakah ingin menerima gencatan senjata 30 hari atau tidak? Ia mengungkapkan bahwa perwakilan Amerika Serikat sedang menuju Rusia saat ini juga untuk membahas proposal gencatan senjata yang mencakup seluruh garis depan. Di situ, Trump juga menolak memberikan detail tentang kemungkinan pertemuan langsung dengan Putin dan hanya mengatakan, kita lihat saja nanti, sekarang terserah Rusia. Pernyataan ini mencerminkan tekanan dari Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga ketidakpastian apakah Rusia akan menerima proposal tersebut, terutama saat mereka merasa berada di atas angin. Trump sebelumnya telah mengancam Rusia dengan sanksi finansial skala besar jika mereka menolak gencatan senjata. Tetapi sikap Putin yang terlihat dalam kunjungannya ke Kursk dengan mengenakan seragam militer dan menyerukan pembebasan penuh wilayah tersebut telah menunjukkan bahwa Moskow mungkin tidak tertarik pada jeda pertempuran saat ini. Sebaliknya, dari Kremlin melalui Peskov, Rusia menyatakan bahwa mereka masih menunggu perwakilan Amerika untuk melakukan pertemuan sebelum memberikan tanggapan resmi. Namun yang pasti, Rusia mempercepat penguasaan penuh Kursk seperti yang dikatakan Putin. Sebagai gambaran buat teman-teman, Kursk bukan hanya masalah wilayah, tetapi juga simbol dan strategi. Bagi Ukraina, kehilangan Kursk berarti kehilangan bukti nyata bahwa mereka mampu membawa perang ke tanah Rusia. Sebuah narasi yang penting untuk menjaga moral domestik dan dukungan internasional. Sedangkan bagi Rusia, merebut kembali Kursk adalah kemenangan prestis sekaligus cara untuk melemahkan posisi Ukraina dalam negosiasi. Pada akhirnya, kunjungan Vladimir Putin ke Kursk dengan mengenakan seragam militer pada 13 Maret 2025 pasca serangan drone terbesar Ukraina ke Moskow menjadi titik balik simbolis sekaligus strategis dalam konflik Rusia-Ukraina. Rusia telah menunjukkan keunggulan militernya dengan merebut kembali 86% wilayah Kursk yang sebelumnya dikuasai Ukraina, menghancurkan harapan Kiev untuk menjadikan wilayah ini sebagai kartu tawar dalam negosiasi. Pernyataan Kepala Staf Gerasimov bahwa strategi Ukraina hancur total ditambah kerugian besar Kiev menggarisbawahi dominasi Rusia di medan perang. Sementara itu, tekanan diplomatik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tawaran gencatan senjata 30 hari tampaknya belum cukup untuk menggoyahkan tekad Putin yang kini memegang kendali penuh atas narasi perang ini. Kedepannya, ada dua skenario utama yang mungkin terjadi. Pertama, jika Rusia berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Kursk dalam waktu dekat, sesuai target pembebasan penuh yang digaungkan Putin, Ukraina akan kehilangan leverage teritorialnya sepenuhnya. Hal ini bisa memaksa Kiev menerima syarat damai yang jauh lebih keras dari Moskow. Dan yang kedua, tekanan diplomatik Amerika Serikat yang didukung ancaman sanksi finansial dari Trump mungkin mendorong Rusia untuk setidaknya mempertimbangkan gencatan senjata, terutama jika ekonomi domestik Moskow semakin tertekan akibat sanksi dan biaya perang. Namun sikap Putin yang keras, diperkuat dengan kehadiran fisiknya di Kursk,
menunjukkan bahwa ia lebih cenderung memilih opsi pertama, menyelesaikan Kursk dengan kekuatan militer sebelum duduk di meja perundingan. Barbarians rule their land, the sun. Barbarians rule their land, the sun. Barbarians rule their land. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.